Saudara, apakah ketika engkau meneror Tuhan, apakah ketika engkau memaksa Tuhan, lalu Tuhan akan jawab doamu? Kalau engkau datang tiap hari, engkau datang tiap pagi, engkau datang tiap malam, dengan tujuan supaya Tuhan jawab doaku, enggak saudara. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada perikop ini kita belajar bagaimana Yesus menyampaikan satu perumpamaan kepada murid-muridnya. Ayat yang pertama berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Saudara, doa merupakan satu sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Amin. Doa merupakan bentuk interaksi kita atau bentuk percakapan kita dengan Tuhan, antara anak dengan Bapa. Makanya firman Tuhan katakan, kamu memanggil aku Bapa. Makanya kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Saudara, dalam doalah saudara boleh menaikkan bentuk ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Yesus sendiri berdoa, saudara. Yesus menjadikan doa menjadi satu hal yang prioritas dalam hidupnya. Amin. Firman Tuhan berkata, Yesus adalah pribadi yang berdoa. Seorang peneliti, saudara, dia meneliti yang namanya Torrey, meneliti dan mencatat, Yesus berdoa di pagi hari serta berdoa sepanjang malam. Yesus selalu berdoa sebelum dan sesudah peristiwa besar terjadi dalam hidupnya. Dan bahkan dia berdoa ketika hidupnya sedang luar biasa sibuknya. Amin. Saudara, penelitian ini mengatakan bahwa Yesus tidak pernah tidak berdoa. Ya kan? Dia berdoa pada waktu pagi hari. Firman Tuhan berkata sebelum orang lain berdoa, Yesus sudah berdoa. Bahkan sepanjang malam Yesus selalu berdoa. Setiap kali Yesus melakukan mujizat, pekerjaan-pekerjaan yang besar, sebelum dan sesudahnya Yesus selalu berdoa. Amin. Jadi saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini saudara jam doanya masih kurang, mari sama-sama bertobat hari ini. Amin. Rupanya Yesus pun doa itu. Tapi pertanyaan, Yesus kalau doa, Yesus doa sama siapa, ya kan? Masa Tuhan doa sama Tuhan, ya kan? Mungkin pertanyaan ini akan muncul dalam diri kita, kok Tuhan doa, ya kan? Kalau saya manusia, saya berdoa wajar, tapi kalau Tuhan doanya sama siapa, ya kan? Nanti kita akan belajar saudara, supaya saudara tidak bingung dalam berdoa, menaikkan doa kita kepada Tuhan. Nah, dalam pasal 18 ini, ayat yang pertama, saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat yang ke-18, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, kata berdoa, ya, kata berdoa dalam ayat 1 ini, ya, dalam Yesus memakai kata prosevkeste. Artinya dalam bahasa Yunani, saudara boleh lihat nanti dalam materinya. Ayat slide yang selanjutnya. Lukas pasal 18 ayat yang pertama, ya. Saya sudah berikan supaya Bapak Ibu, ini kok begini, begitu ya. Saudara, kata berdoa di situ Yesus memakai dengan kata prosevkome. Saudara, prosevkote, ya, prosevkote berasal dari kata prosevkome yang artinya Yesus mengajarkan mereka definisi doa yang benar. Amin. Sering sekali saudara orang Kristen menaikkan doa kepada Tuhannya dengan doa yang salah. Bagaimana doa yang salah? Saudara, kita akan belajar hari ini. Saudara, Yesus memberikan perumpamaan ini. Tujuan Yesus memberikan perumpamaan adalah karena banyak orang-orang pada masa itu tidak tahu bagaimana berdoa yang benar kepada Tuhan. Tapi ayat 18 ini, pasal 18 ini tidak berbicara bagaimana Yesus mengajarkan berdoa. Ya, beda dengan Matius pasal yang ke-6, saudara perhatikan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 8, itu Yesus sedang mengajar murid-muridnya berdoa. Firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada
tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Firman Tuhan katakan, berdoalah, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Ayat yang ke-7, lagi pula pada waktu kamu berdoa, janganlah doamu menjadi doa yang bertele-tele, saudara, doa yang mutar-mutar, kata firman Tuhan. Nah, pasal 6 mengajarkan, Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa. Tapi di pasal 18 ini, saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat kenapa Yesus ingatkan murid-muridnya dan orang banyak pada waktu itu, supaya saudara tidak salah mendefinisikan doa kepada Tuhan. Saudara, dalam bahasa aslinya, kata doa itu ada 3 jenis, saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Mungkin dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ya hanya berdoa. Bukan dalam bahasa Inggris pun, saudara, artinya hanya berdoa. Tapi bahasa aslinya, saudara, makanya saudara akan mengerti nanti, apakah Yesus berdoa kepada Tuhan? Enggak. Saudara, kita lihat, yang pertama, kata doa dalam bahasa Yunani adalah prosefkome, ya. Saya sudah berikan yang pertama di sini, prosefkome. Yang kedua adalah deome. Yang ketiga adalah erotau, ya. Ketiga kata kerja ini, saudara, artinya berdoa dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Yunani berbeda artinya, ya. Prosefkome artinya ketika saudara berdoa, saudara itu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau orang lain bilang saudara sedang sembahyang dengan Tuhannya. Artinya ketika engkau berdoa, engkau tidak bisa meminta kepada Tuhan. Doamu hanya mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur buat hari ini. Tuhan, aku bersyukur engkau tolong aku. Ini namanya prosefkome, saudara. Artinya engkau berdoa hanya mengucap syukur. Yang kedua, doa dalam bahasa Yunani, saudara, adalah deome. Deome ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan doa juga. Ya, deome itu doa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga doa. Tapi dalam bahasa Yunani, deome artinya engkau berdoa datang kepada Tuhan dengan permintaanmu, dengan keinginanmu. Amin. Amin. Makanya saudara, ketika Yesus dikatakan berdoa di Getsemani, kata-kata dalam di situ tidak menggunakan kata deome, tapi menggunakan kata prosekome. Karena apa? Dia sedang berkomunikasi dengan Bapaknya. Dia tidak meminta kepada Bapaknya. Saudara sebagai orang Kristen harus mengerti, supaya jangan saudara berpikir Yesus dan Tuhan itu berbeda. Enggak. Karena Yohanes 10:30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi tidak mungkin Yesus berdoa kepada Tuhan, saudara. Tidak mungkin. Oke? Nah, jadi kata erotau, saudara, erotau adalah doa juga dalam bahasa Yunani. Tetapi erotau ini artinya engkau datang kepada Tuhan meminta, saudara. Dalam bahasa Yunani ya dikatakan kata erotau ini sama dengan meminta sederajat. Artinya Bapa, Yesus dengan Tuhan itu satu derajat, saudara. Makanya dalam Yohanes pasal yang ke-17, saudara mungkin dalam bahasa Indonesia membacanya, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Saudara, itu bukan berdoa untuk murid-muridnya. Yesus tidak sedang berdoa syafaat bagi murid-muridnya. Tapi dalam bahasa Indonesia saudara baca mungkin seperti itu. Tapi kata yang dipakai dalam Yohanes itu, saudara, adalah kata erotau. Artinya Yesus meminta kepada Bapaknya dalam kesetaraan. Amin. Dalam kesetaraan dia meminta, bahkan doa itu dijawab oleh gerejanya, bukan Tuhan yang jawab, tapi gerejanya. Makanya Yesus berkata supaya mereka menjadi satu. Amin. Makanya di situ dipakai kata erotau, saudara, bukan prosefkome dan bukan deome. Makanya saudara, kalau kata kenapa saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, supaya setiap kita orang yang percaya tahu bagaimana kita menghadap Tuhan kita. Amin. Supaya kita tahu bagaimana menghadap Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, saudara, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Saudara perhatikan perumpamaan ini. Yesus berikan perumpamaan ini sesuai dengan keadaan orang-orang pada waktu itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Yesus tadi mengatakan ayat 1, janganlah jemu-jemu kamu berdoa. Itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia, saudara. Tapi saya berikan tadi dalam bahasa Yunaninya, itu dipakai kata kemi ekakein. Artinya, jangan pernah datang kepada Tuhan hanya karena ketidakberdayaanmu atau engkau mencoba mengelak daripada Tuhan. Jadi jauh daripada kata tidak jemu-jemu, saudara. Tapi Yesus mau saat engkau datang kepada Tuhan, jangan datang karena engkau tidak berdaya saja. Atau engkau mengelak daripada Tuhan. Artinya Tuhan aku sibuk hari ini, Tuhan aku capek hari ini. Itu yang Yesus mau sampaikan pada waktu itu, saudara. Tidak hanya kata tidak jemu-jemu. Tapi artinya, saudara, jangan hanya karena didorong ketidakberdayaanmu. Saat engkau tidak punya jalan keluar, engkau lalu datang berdoa kepada Tuhan. Saat engkau punya banyak masalah, di saat itulah engkau datang berdoa kepada Tuhan. Saat engkau sibuk, engkau mengelak tidak berdoa pada waktu itu kepada Tuhan. Tuhan mau, saudara, kita belajar daripada teladan Tuhan Yesus. Yesus, sesibuk apapun dia berdoa kepada Tuhan. Amin. Sesibuk apapun pelayanan Yesus, seluar biasa apapun mujizat yang dia kerjakan, sebelum dan sesudah peristiwa itu dia kerjakan, dia berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan, saudara. Nah, kata prosefkome, saudara, kata prosefkome ini artinya berdoa dengan tidak meminta. Amin. Jadi ada kalanya saudara berdoa kepada Tuhan dengan cara meminta, tapi ada waktunya engkau datang kepada Tuhan hanya dengan pengucapan syukurmu. Jangan terus asal datang sama Tuhan, Tuhan tolong aku hari ini, Tuhan sembuhkan aku hari ini. Tiap hari minta terus sama Tuhan. Mengucap syukurnya enggak pernah gitu, ya kan? Makanya saudara, waktu saya pernah dengar orang mengajarkan pasal yang ke-18 ini, katanya seperti ini. Oleh karena itu, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah terus setiap hari sampai Tuhan jawab doamu. Sampai Tuhan dengarkan doamu, sampai Tuhan kabul, sampai Tuhan bosan dengar doamu. Saudara, berhenti percaya dengan hal yang seperti itu. Karena apa? Kalau engkau benar, Tuhan tidak akan bosan dengan seruanmu. Amin. Amin. Saudara, apakah ketika engkau meneror Tuhan, apakah engkau ketika engkau memaksa Tuhan, lalu Tuhan akan jawab doamu? Kalau engkau datang tiap hari, engkau datang tiap pagi, engkau datang tiap malam, dengan tujuan supaya Tuhan jawab doaku, enggak, saudara. Tuhan tidak akan jawab doamu karena hal itu. Tuhan tidak akan pernah menjawab doa umatnya karena engkau datang dengan mencoba meneror Tuhan. Engkau coba menggertak Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak jawab doaku, aku tidak akan melayani engkau. Saudara, engkau coba mengancam Tuhan. Engkau coba meneror Tuhan datang tiap hari. Saudara, Yesus tidak akan jawab doamu karena hal itu. Karena apa? Kita belajar dari apa perumpamaan yang Yesus berikan hari ini. Saudara, kata eukome, saudara, dalam bahasa Yunani, secara primitif, kenapa saya sampaikan ini kepada saudara? Supaya saudara mungkin hari ini kurang mengerti, Bapak Ibu. Tapi Yesus mengajar pada waktu itu, yang ada itu orang Yahudi yang mengerti, saudara. Murid-murid yang mengerti, yang punya adat istiadat yang sama. Mungkin berbeda dengan adat istiadat kita sekarang. Jadi orang Yahudi pada waktu itu, kata eukome itu, saudara, adalah sarana yang digunakan manusia kuno untuk mencapai keinginannya yang dituliskan, yang dinyatakan secara lisan, saudara. Jadi kata eukome itu adalah bentuk atau sarana mereka untuk menyenangkan hati dewa mereka atau untuk memenangkan hati dewa mereka. Jadi bagi orang Yahudi pada waktu itu, saudara, ketika ada pengaruh Yunani, saudara, kata eukome itu adalah bentuk komunikasi mereka dengan dewa mereka. Jadi mereka dulu cara berdoanya seperti ini, Dewa, berikanlah ini. Kalau engkau berikan ini, maka kami akan berikan ini kepadamu. Jadi dulu kata eukome itu bicara tentang sumpah, saudara. Tentang perjanjian, tentang tawar-menawar dengan dewa mereka. Ya kan? Makanya kita sebagai orang Kristen harus mengerti kenapa Yesus sampaikan itu kepada murid-murid pada waktu itu. Karena apa? Orang banyak yang mendengar Yesus pada waktu itu adalah masih ada orang-orang yang menyembah kepada dewa atau ada dalam pengaruh cara berdoanya seperti cara berdoa kepada dewa. Saudara akan belajar pada kesempatan ini cara berdoa kita kepada Tuhan berbeda dengan cara orang yang datang kepada dewa, saudara. Saudara mungkin pernah dengar kalau orang datang ke dukun, ada nggak datang ke dukun dengan tangan kosong?
Nggak ada ya, nggak ada ya Bapak Ibu? Nggak ada, atau nggak tahu? Nggak tahu lah Pak, kami kan nggak pernah pergi ke dukun. Kalau ada, oh iya, berarti udah pernah, jangan gitu ya. Tapi artinya saudara, yang namanya punya komunikasi itu bicara tentang perjanjian. Saat datang mungkin kepada hantu, kepada setan saudara, setan akan mengikat satu perjanjian dengan saudara. Kalau dia berikan ini, saudara berikan apa gitu. Ada tawar menawar, ada gantian saudara. Nggak ada yang gratis sama setan. Betul ya? Cuman sama Tuhan yang ada gratis, saudara. Amin. Makanya datang sama Tuhan aja, jangan sama setan. Nah, firman Tuhan katakan, seorang janda ini datang kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan. Saudara perhatikan, seorang janda datang kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa harus ditulis hakim yang tidak takut akan Tuhan, saudara? Saudara perlu mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, jandanya buat masalah. Saya bukan katakan janda pembawa masalah, enggak gitu ya. Tapi janda ini punya masalah saudara, janda ini punya perkara. Makanya dia datang kepada hakim, dia berkata, belalah perkaraku hakim. Tapi Yesus berkata, hakim ini sama sekali tidak takut akan seorang pun. Dia tidak takut sama Tuhan. Makanya kalau ada selama ini saudara dengar khotbah, ini mengilustrasikan bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Saudara mulai Tuhan, aku salah selama ini. Rupanya Tuhan itu enggak seperti hakim itu. Hakim itu enggak takut sama siapapun. Dia tidak takut kepada Tuhan. Amin. Kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, Yesus berkata, perumpamaan ini dengan tegas dia ingatkan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak pada waktu itu. Saudara yang terkasih, supaya apa? Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau berdoa kepada Tuhan, tidak sama dengan cara orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Amin. Supaya cara berdoa saudara hari ini tidak sama dengan cara orang yang tidak mengenal Yesus. Karena apa? Engkau adalah orang-orang percaya, engkau adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Beda dengan mereka yang masih percaya akan akan dewa-dewa, akan opungnya lah saudara, akan kuasa-kuasa dunia ini. Kenapa? Bagi orang Yahudi pada waktu itu saudara, bicara tentang pagan. Pagan itu artinya mereka menyembah kepada dewa mereka, ya. Mereka percaya saudara bahwa dunia ini diatur oleh dewa, ya kan? Ada dewa yang menciptakan, ada dewa yang memelihara, ada dewa yang merusak. Ini dewa yang kurang kerjaan saudara, merusak, ya kan? Nah, itu kepercayaan mereka. Ada dewa kesuburan saudara. Ya, supaya apa? Mereka percaya bahwa alam semesta ini dikontrol oleh dewa. Makanya cara berdoa mereka itu harus tawar menawar, saudara. Tapi saya percaya, bagi kita orang-orang percaya, kita percaya saudara, dunia ini diatur oleh Yesus, diatur oleh Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara percaya dunia yang diatur oleh Tuhan, berhenti kepada yang datang kepada yang lain mulai hari ini, amin. Berhenti menyembah kepada yang lain. Berhenti takut kepada yang lain. Takutlah kepada Tuhan. Karena apa? Dunia ini ada dalam kuasanya Tuhan. Amin. Ada dalam kendalinya Tuhan, saudara. Beda dengan mereka, saya katakan tadi, mereka bersumpah kepada dewa mereka. Mereka mencoba untuk menenangkan hati dewa mereka. Mereka mencoba supaya dewa mereka tidak marah, mereka berikan sesuatu. Saudara, si janda ini tadi, saudara, dia berkata kepada hakim itu, belalah perkaraku. Ayat yang keempat, saudara perhatikan, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Amin. Saudara perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang hakim itu lakukan. Saudara, ayat yang keempat tadi sampai ayat yang kelima, hakim itu menyelesaikan perkara si janda itu, saudara, bukan karena kebenaran, bukan karena keadilan, tapi karena apa? Dia merasa diganggu si janda itu, ya kan? Kan bahaya kalau hakim diganggu janda terus, ya kan?
Saudara, artinya konsep yang memaksa, ya, yang datang dengan jalan mengganggu dan mencoba merecoki hati Tuhan, engkau tidak akan menerima jawaban doamu. Jangan berpikir ketika engkau, aku sudah merecoki hati Tuhan. Aku sudah buat Tuhan gak tenang tidur malam hari ini. Aku akan paksa Tuhan supaya jawab doaku. Lalu saudara berpikir berarti Tuhan akan jawab doaku. Enggak. Tuhan gak sama dengan hakim itu, saudara. Amin. Tuhan gak sama dengan hakim itu. Karena apa, saudara? Hakim itu tidak takut akan Tuhan. Hakim itu tidak melakukan keadilan. Dia menyelesaikan perkara janda ini karena apa? Karena dia, daripada diganggu aku. Tiap hari datang. Udah bajunya jelek, gak bawa uang lagi. Udahlah, selesaikan masalahnya. Saudara, dia menyelesaikan perkara bukan karena kebenaran. Bukan karena keadilan. Beda dengan Yesus yang kita sembah. Amin. Beda dengan Tuhan. Karena apa? Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi Yesus tidak akan kerjakan dengan cara yang apa yang hakim itu lakukan. Jadi kalau selama ini saudara berpikir engkau datang berdoa dengan merengek-rengek, engkau mencecoki hati Tuhan, engkau memaksa Tuhan, engkau mengancam Tuhan, lalu Tuhan akan selesaikan masalahmu. Enggak, saudara. Yang Tuhan mau lihat tadi di ayat 1 adalah berdoalah tidak hanya karena engkau tidak berdaya. Amin. Jadikan doa menjadi nafas hidup kita. Yesus mau itu, saudara. Saudara, Yesus tidak mengajarkan mereka berdoa pada waktu itu di pasal 18, saudara. Di pasal 6 tadi saya katakan Yesus mengajar mereka berdoa. Tapi pasal 18 Yesus tidak mengajar, tapi menghajar mereka dengan perumpamaan itu. Yesus tidak sedang mengajar saudara berdoa dengan cara memaksa kepada Tuhan. Tapi Yesus sedang menghajar setiap orang yang datang berdoa dengan cara yang seperti itu. Yang berpikir engkau bisa memaksa Tuhan. Yang berpikir engkau bisa merecoki hati Tuhan. Berhenti berdoa dengan cara yang seperti itu. Karena apa? Tuhan jauh lebih mengerti kehidupan saudara. Amin. Tuhan jauh lebih tahu kebutuhan saudara. Jangan pikir engkau bisa merecoki hati Tuhan, saudara. Yesus sedang mengkontraskan apa yang Tuhan mau lakukan. Tuhan akan menjawab doa setiap seruan orang yang bukan datang dengan dasar hanya ketidakberdayaan, saudara. Tapi engkau datang dengan pengucapan syukur. Banyak orang menjadi Kristen, saudara, supaya doaku dijawab Tuhan. Berdoalah dia, berpuasalah dia 40 hari 40 malam. Berpuasa dia 3 hari 3 malam. Gak makan nasi. Seolah-olah dengan cara seperti itu dia pikir Tuhan akan jawab doanya. Saudara, memang banyak peristiwa, saudara. Daniel berpuasa dalam Alkitab. Esther berpuasa. Bahkan Yesus berpuasa, saudara. Tapi jangan pikir karena hal itu engkau pikir Yesus akan jawab doamu. Berhenti menggertak Tuhan dengan cara yang seperti itu. Ya kan? Anak-anak muda. Amin. Amin. Saudara, berhenti menggertak Tuhan. Tuhan gak seperti manusia yang saudara bayang. Gak datang lagi aku ke gereja. Kalau gak datang aku kayak mana rupanya? Masih jalan orang itu. Manusia mungkin bisa takut sedikit dengan gertakan saudara. Tapi kalau saudara datang menggertak Tuhan. Tuhan, kalau gak Tuhan jawab, hati-hati. Siapa saudara yang coba gertak Tuhan? Haleluya. Itu yang mau Yesus ajarkan kepada orang banyak pada waktu itu, saudara. Kenapa? Yesus mau setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, engkau datang dengan kerendahan hatimu kepada Tuhan. Engkau tidak datang hanya dengan pergumulanmu. Engkau tidak datang hanya dengan pada waktu engkau merasa lemah. Engkau butuh pertolongan, lalu engkau mencoba memaksa Tuhan. Engkau mencoba mengganggu Tuhan. Engkau mencoba merecoki hatinya Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menjawab doa saudara. Saudara, Yesus tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk berdoa dengan cara yang seperti itu. Amin. Yesus tidak pernah ajarkan itu. Saudara, ayat yang keempat sampai yang kelima tadi katakan, si hakim itu berkata, udahlah, daripada dia terus datang, selesaikanlah masalahnya itu. Tapi saudara perhatikan, seolah-olah dalam perumpamaan ini, Yesus buat ini seperti happy ending, saudara. Ya kan? Jadi kalau saudara tidak menyelidiki kebenaran firman Tuhan ini, berarti betul ya, kita harus seperti janda ini. Ayo datang kepada Tuhan tiap hari, tiap pagi, tiap malam. Sampai Tuhan jawab doa kita.
Kenapa? Yesus tulis perumpamaan ini, sepertinya hasilnya kok happy ending. Wah, masalahnya diselesaikan. Saudara, belajar. Lihat sampai ayat-ayat yang selanjutnya. Kenapa saya harus berikan sampai bukti-buktinya ini saudara? Supaya saudara tidak salah menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak salah menerjemahkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ayat yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan akankah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara, ayat yang ke-6 ini sampai ayat yang ke-7 ini saudara, bicara tentang Tuhan pasti menjawab doa orang yang berseru kepadanya. Amin. Dia pasti menjawab doa kita, dia pasti menjawab pergumulan kita, apalagi saudara adalah milik kepunyaannya Tuhan. Engkau tidak perlu merengek-rengek di hadapan Tuhan. Engkau tidak perlu memaksa Tuhan. Karena apa? Dia tahu jawaban doamu. Dia tahu kebutuhanmu. Bahkan Daud berkata, pada waktu tidurlah engkau diberkati oleh Tuhan. Jauh sebelum engkau meminta, Tuhan berkati saudara. Amin. Tuhan berkati kehidupan saudara. Jadi untuk apa saudara sama dengan orang lain yang coba tawar-menawar dengan Tuhan? Berbahagialah saudara orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Karena apa? Hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Hidupmu dijamin oleh Tuhan. Saudara, hakim itu tadi menyelesaikannya dengan tidak kebenaran, tidak dengan keadilan. Tapi saudara, kita belajar daripada ayat ini. Yesus mau bandingkan cara yang dipakai oleh hakim itu dengan cara yang Tuhan pakai. Kalau hakim itu menyelesaikan masalah si janda itu karena dia tidak mau diganggu, atau karena dia merasa perempuan ini merusak moodnya mungkin saudara, berbeda dengan Tuhan. Tuhan bandingkan itu, Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Hakim yang tidak takut kepada Tuhan itu saudara, membebaskan si janda dengan tidak kebenaran, tidak dengan keadilan. Tapi Yesus saudara, dia akan menyelesaikan masalah dengan kebenaran dan keadilan. Karena apa? Dialah kebenaran itu. Amin. Dialah keadilan itu. Engkau tidak bisa menyogok Tuhan dengan persembahanmu. Engkau tidak bisa suap Tuhan dengan pujian penyembahanmu. Engkau tidak bisa sogok Tuhan dengan perbuatan baikmu. Karena apa? Dia adalah kebenaran itu. Dia adalah keadilan itu. Sekalipun engkau pura-pura baik mungkin di gereja, Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Karena apa saudara? Dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan Allah kebenaran itu. Saudara, yang pertama tadi, Yesus tidak akan menyelesaikan masalah sama dengan hakim itu. Hakim itu menyelesaikan masalah dengan cara tidak takut akan Tuhan. Dia menyelesaikan masalah dengan tidak punya keadilan dan kebenaran. Tapi Yesus adalah kebenaran itu. Saudara, mungkin engkau dalam hidupmu merasa hidupmu tidak diperlakukan adil oleh dunia ini. Tapi Tuhan lihat kehidupanmu. Amin. Tuhan adil akan hidupmu. Tuhan adil akan kebutuhanmu. Dia tidak akan hanya memperhatikan sebagian kelompok lalu mengabaikan engkau. Seolah-olah orang lain Tuhan perhatikan, engkau tidak ditolong oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan, Dia memperhatikan kehidupanmu dan tidak membeda-bedakan ciptaannya. Amin. Apalagi saya dan saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Bilang sama kiri kanannya dulu, engkau milik Tuhan. Haleluya. Jadi saat saudara datang meminta kepada Bapa yang empunya saudara, mustahil tidak diberikan. Mustahil tidak dikasih. Ya kan? Tuhan pasti kasih saudara. Tapi apakah caramu datang kepada Tuhan dengan cara yang benar? Amin. Apakah caramu datang menghadap Tuhan? Engkau datang dengan cara yang benar. Yang kedua, Tuhan pasti menjawab doa dan teriakan dari mereka yang adalah milik kepunyaannya. Saya milik Tuhan apa enggak? Pertanyaannya. Ya kan? Karena apa? Tuhan jawab doa dari orang-orang anak-anak yang adalah milik kepunyaannya. Amin. Yang milik kepunyaannya. Saudara, orang yang berdosa pun dapat hujan enggak saudara? Dapat. Mereka enggak minta hujan, dapat hujan. Ya kan? Enggak minta siang,
dapat siang, nggak minta hidup besok, mereka masih hidup besok. Sementara orang Kristen susah mati minta, apa Tuhan, mudah-mudahan besok aku masih hidup. Saudara, orang yang pembunuh, dia nggak pernah doa itu tapi masih hidup dia terus. Masih alami hujan dia terus, saudara. Masih dapat makan dia. Saudara yang udah percaya sama Yesus, tiap pagi doanya berlutut, Tuhan, cukupkanlah makanan kami hari ini. Kok kalah sama pembunuh, ya kan? Kok kalah sama orang yang tidak hidup di dalam Tuhan? Ya kan? Saudara, mari tanyakan kembali hidupmu. Engkau milik siapa? Kalau engkau milik Tuhan, engkau tidak perlu terlalu khawatir akan hidupmu. Engkau tidak perlu terlalu takut akan hidupmu. Karena apa? Dia pegang hari esok. Amin. Dia jamin hari esok. Dia jamin cita-citamu. Dia jamin masa depanmu. Dia akan jawab engkau ketika engkau berseru kepada Tuhan. Yeremia 33:3 katakan, dia hanya sejauh, saudara, doamu kepada Tuhan. Saat engkau berseru kepada Tuhan, saat engkau datang berseru bersyukur kepada Tuhan, saat itu juga Tuhan jawab doamu. Tuhan jawab doamu. Saya percaya itu, saudara. Tuhan, yang ketiga, Tuhan akan menjawab doa dan teriakan orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang datang bukan karena teror yang dilakukan, tapi karena datang dengan kebenaran. Amin. Jangan datang dengan teror kepada Tuhan, tapi datanglah dengan kebenaran di hadapan Tuhan. Datang dengan kebenaran kepada Tuhan. Saudara, perumpamaan ini betul-betul menegur kehidupan orang-orang Kristen saat ini. Saya percaya, saudara. Supaya apa? Kita berubah di hadapan Tuhan. Cara kita berdoa berubah di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, ayat yang ke-8, Yesus menutup perumpamaan ini dalam perikop ini, ayat ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara, lihat pertanyaan terakhir itu. Kenapa sebuah perumpamaan ditutup dengan kata tanya, saudara? Saudara perlu mengerti, bahkan Tuhan, ajar aku untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Ajar aku untuk mengerti apa yang Tuhan mau sebenarnya sampaikan kepada kami. Seolah-olah, saudara, perumpamaan ini belum berakhir. Masih ada tanda tanya. Kenapa? Ayat yang ke-9 kita lanjutkan, saudara. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, ya, Yesus mengingatkan, saudara, mengatakan perumpamaan yang lain, saudara. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai, saudara. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-8 tadi saya katakan sebelum kita masuk ke ayat ke-9. Yesus berkata, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata iman itu berasal dari kata pistis, saudara. Jadi Ibrani 11 ayat 1 itu dalam terjemahan lurusnya, saudara, iman yang diharapkan adalah, saudara, bukan iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukan itu lagi. Tapi dalam terjemahan lurusnya, iman yang diharapkan adalah iman yang bisa membuat sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Amin. Makanya saya katakan, jauh sebelum saudara minta diberkati Tuhan, Tuhan sudah memberkati saudara. Pada waktu engkau tidur, Tuhan sudah memberkati engkau. Lalu bagaimana engkau bisa melihat berkat itu? Itu ayat ke-8. Adakah ia mendapati iman di bumi ini? Amin. Adakah iman di atas bumi ini? Artinya, bisakah engkau keluarkan sesuatu yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan? Sesuatu yang belum nyata itu menjadi nyata. Itulah iman, saudara. Iman bicara sesuatu yang ada di dalam dunia yang tidak terlihat ini, boleh engkau wujudkan dalam dunia yang kelihatan ini. Engkau mungkin minta mobil, saudara. Sebenarnya mobil itu sudah Tuhan siapkan dalam dunia yang tidak terlihat oleh manusia. Tapi iman bicara engkau mewujudkan itu dalam dunia yang kelihatan. Engkau sakit, Tuhan sudah sembuhkan engkau, tapi kesembuhan itu bisakah engkau wujudkan dalam keadaanmu yang kelihatan? Bagaimana kau bisa mewujudkannya? Saat engkau punya iman. Amin. Maka Yesus katakan, adakah iman di atas bumi ini?
Artinya saudara, perumpamaan janda yang salah itu dengan hakim yang tidak benar itu belum berakhir di situ saudara. Yesus lanjutkan dengan perumpamaan yang kedua. Orang Farisi dan pemungut cukai itu. Saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-11, saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, saudara. Dalam bahasa Yunani saya berikan juga di sini, saudara. Ho pariasas atetes pros euton tanta prosef keto. Artinya saudara, si orang Farisi ini berdoa berulang-ulang. Dia itu rajin datang beribadah ke rumah Tuhan. Dia itu datang berdoa tiap hari ke rumah Tuhan, saudara. Ini orang Farisi, saudara. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, kita lanjutkan saudara di ayat yang ke-11 tadi, ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Yesus memberikan perumpamaan. Ada satu orang Farisi dan satu pemungut cukai. Yang firman Tuhan katakan mereka bersama-sama datang ke baitnya Tuhan. Mereka naik ke baitnya Tuhan untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Saudara, si orang Farisi ini, saudara perhatikan tadi di ayat 11 tadi saudara, dia katakan seperti ini. Aku tidak sama dengan sebagian orang. Tapi yang pertama saudara perhatikan, seolah-olah bahkan benar apa yang dia lakukan. Firman Tuhan katakan, aku mengucap syukur kepadamu. Si orang Farisi ini mengucap syukur kepada Tuhan. Betul ya? Dia mengucap syukur, artinya masih dalam definisi proses kome, dia masih mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi saudara lanjut ayat yang berikutnya, dia berkata, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, ya. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Apa yang salah dengan orang Farisi ini, saudara? Oh, Pak, dia kan sudah mengucap syukur. Tapi saudara perhatikan yang pertama, dia memuji diri di hadapan Tuhan. Ya kan? Dia puji diri di hadapan Tuhan. Saudara, celakalah orang yang puji diri. Haleluya. Jangan puji diri, kawan. Yang kedua, dia menjelek-jelekkan si pemungut cukai ini. Saudara, saat engkau datang berdoa kepada Tuhan, jangan engkau tutup mata sebelah, engkau buka mata sebelah lagi lalu mengintip siapa yang di sampingku. Aduh, jelek kali ini. Ya kan? Sebelah matanya tertutup kepada Tuhan, tapi sebelah lagi terbuka melihat orang di sekitarnya. Kok lain aroma bapak ini? Siapa hal ini? Dia rendahkan orang lain. Tapi di sini nggak ada ya, men. Soalnya harum di sini, ada yang jualan parfum. Kalau bisa sama semua aroma parfumnya, biar nggak ada. Saudara, artinya si orang Farisi ini, saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Dia memuji-muji kebaikan dirinya sendiri. Dia menjelek-jelekkan si pemungut cukai ini. Saudara, ayat yang ke-12, orang Farisi ini berdiri dan berdoa. Dalam hatinya dia berkata, saudara, dia katakan, aku bukan pejinah, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim. Saudara bayangkan, dan aku bukan seperti dia. Ya kan? Aku enggak seperti pemungut cukai itu, Tuhan. Dia jelekkan orang lain. Tapi firman Tuhan, saudara perhatikan, firman Tuhan apa yang katakan di sini, ayat yang ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wih. Bayar perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan besar. Puasa 2 kali sebulan. Tapi ketika berdoa, enggak seperti dia Tuhan. Matanya itu loh, enggak seperti dia. Saudara, Tuhan enggak senang dengan hal yang seperti itu. Amin. Kenapa saudara? Dia ingatkan kepada orang Farisi. Saudara lihat ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ibaratnya, inilah karena ada kursi kosong. Tunjuk nanti kursi yang berisi saudara, dia pikir dia orang Farisi. Yang kosong inilah orang Farisi itu. Ya kan? Pemungut cukai itu yang di belakang. Berisi semua kursi di belakang. Salah satulah mereka, contoh. Ya kan? Salah satu saudara. Jadi pemungut cukai itu berdirinya di belakang. Karena apa? Dia tahu dirinya berdosa. Dia nggak duduk di depan. Tapi bukan berarti minggu depan saudara duduk di belakang semua. Ya kan? Jangan minggu depan semua duduk di belakang ya. Jangan saudara. Yang di depan nggak seperti itu.
Ini perumpamaan, amin. Ini perumpamaan, amin. Haleluya, jangan minggu depan jadi kosong semua kursi di depan. Nah, tapi saudara, ayat 13 berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, saudara, jauh. Bukan hanya 1-2 kursi, jauh saudara. Tapi mata si orang Farisi bisa lihat, udah jauh nampak. Wih, kayaknya pakai spion orang Farisi ini. Jauh pun kelihatan, enggak seperti pemungut cukai itu Tuhan, ya kan. Berarti ini orang Farisi ini karena datang, saya yakin saudara, orang pemungut cukai ini pun seringnya datang ke bait Tuhan. Orang Farisi ini pun sering. Makanya udah hafal orang Farisi ini di mana tempat duduk pemungut cukai itu. Enggak seperti itu Tuhan. Gitu contoh ya kan. Makanya saudara, ayat ke-13 tadi, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada saudara kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang ke-13 saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menceritakan seorang pemungut cukai yang berdiri agak jauh dari orang Farisi itu. Dia berdiri menghindar dari orang Farisi itu, dan dia tidak pernah mengangkat matanya kepada Tuhan. Dia tidak pernah berani mengadah kepada Tuhan, ya kan? Beda dengan kita. Maka saya yakin saudara nggak ada pemungut cukai. Kalau kita kan memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, ya kan? Oh, si pemungut cukai ini nggak berani saudara. Saudara lihat cara berdoanya bagaimana? Dia duduk di belakang, ya kan? Sambil berdoa dia nggak berani kayak gini, nggak berani dia kayak gini. Dan dia dilakukan saudara ayat 13, dia memukul-mukul diri, artinya berulang-ulang. Dia tidak hanya sekali 2 kali memukul dirinya, tapi dia memukul-mukul dirinya saudara. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya kata memukul yang dipakai di situ, bahkan dia melukai dirinya. Karena apa? Dia rasa dia nggak layak di hadapan Tuhan. Dia orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Dia nggak berani menghadapkan dirinya kepada Tuhan, apalagi memandang wajah Tuhan. Gak layak. Saudara, itu yang dilakukan orang Farisi itu, orang pemungut cukai itu, dia merasa aku nggak layak Tuhan. Makanya saudara dia berkata, ya Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia seolah-olah dalam terjemahan bahasa Indonesia saudara perhatikan, dia berdoa supaya Tuhan mengampuni dia, supaya Tuhan mengampuni dosanya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya belajar kebenaran firman Tuhan ini, bahkan saya selidiki kebenaran firman Tuhan ini. Kata yang dipakai saudara di ayat ke-13 ini, katanya yang dipakai di sini adalah hilastiti, ya. Hilastiti artinya Yesus telah memberikan belas kasih kepadanya. Amin. Artinya saudara, dia tidak sedang berdoa supaya Tuhan mengampuni dia. Ya kan, kalau kita baca dalam terjemahan baru saudara, seolah-olah dia berdoa supaya Tuhan ampuni dia. Enggak. Tapi kata hilastiti yang dipakai di situ adalah dia tahu Yesus sudah memberikan belas kasih kepadanya. Dan dia tahu Yesus sudah mengampuni dia. Dan dia tahu dia sudah dilayakkan oleh Tuhan. Makanya sebenarnya terjemahan, ya Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini, terjemahannya yang lurus adalah saudara, Tuhan aku bersyukur karena Engkau sudah membenarkan aku. Amin. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kata dia memukul dirinya itu saudara, sebagai ucapan syukurnya karena dia dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Dia dibenarkan oleh Tuhan. Saya tunjukkan saudara, di ayat ke-14 dia berkata, aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada orang-orang banyak, kepada murid-muridnya pada waktu itu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, dan orang lain itu tidak. Si pemungut cukai ini dibenarkan oleh Tuhan, sementara orang Farisi ini tidak. Karena apa saudara? Si pemungut cukai ini dia tahu diri di hadapan Tuhan. Dan dia bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam dirinya. Engkau sebagai umat Tuhan, saat engkau datang kepada Tuhan, mengucap syukurlah atas apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Berhenti datang dengan petisi kepada Tuhan. Berhenti datang dengan banyak sogokan, suapan kepada Tuhan. Karena apa? Engkau akan dibenarkan ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ayat ke-14 ini menceritakan
Bahwa orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Amin. Tetapi orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Saudara, saat engkau datang kepada Tuhan, berhenti melirik orang lain karena dosanya. Berhenti seperti orang Farisi ini melapor kepada Tuhan. Tuhan, 1 minggu ini aku udah ibadah komsel. Aku datang ibadah pemuda. Aku mendoakan orang sakit. Aku menyembuhkan orang lain mati. Sembuh. Enggak, saudara. Maksudnya tiap minggu engkau buat laporan kepada Tuhan. Tiap minggu engkau datang dengan segudang laporan kepada Tuhan. Engkau buat listnya kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik yang sudah engkau kerjakan kepada Tuhan. Tapi engkau tidak pernah datang dengan kebenaran dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saudara, saat engkau meninggikan diri di hadapan Tuhan, engkau akan direndahkan. Tapi saat engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia akan meninggikan engkau. Amin. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-14 tadi, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kita adalah orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Telah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, engkau dibenarkan karena apa? Engkau datang dengan kebenaran kepada Tuhan. Saudara, orang pemungut cukai itu, dia sadar akan keberdosaannya. Dia sadar diri di hadapan Tuhan. Dia sadar, saudara. Lalu dia memilih berdoa jauh-jauh dari orang Farisi itu. Dalam kemanusiaannya, saudara. Dia merasa minder dengan orang Farisi, ya kan? Contohnya kalau dilihatnya saya di sini pakai jas, nggak mau duduk dia di samping saya. Itu kan minder mungkin, ya kan? Tapi nggak gitu, saudara. Tapi orang pemungut cukai ini, saudara, dia menjauh dari orang Farisi itu. Yang kedua, dia memukul-mukul dirinya. Artinya, saudara, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Yang ketiga, dia berdoa tidak memuji dirinya atau tidak menjelekkan orang lain. Amin. Jangan memuji diri, jangan jelekkan orang lain, ya kan? Semuanya ganteng. Amin. Udah jelek dijelekkan lagi, double kejelekannya. Tapi enggak gitu ya. Saudara, jangan jelekkan orang lain. Jangan pernah melihat orang lain sebelah mata, saudara. Berhenti melihat orang lain seperti itu. Berhenti menyepelekan orang lain. Sekalipun dia berdosa, Tuhan gak pernah angkat engkau menjadi hakim atas orang lain. Amin. Tuhan tidak pernah mengangkat saudara menjadi hakim atas orang lain. Tuhan tidak pernah mengangkat saudara menjadi penghukum atas orang lain. Jangan saudara hukum saudaramu sebelum Tuhan yang hukum dia. Ya kan? Artinya jangan ganti tugasnya Tuhan. Ya kan? Jangan saudara bantu Tuhan. Tuhan, biar Tuhan gak capek kali, aku yang menghukum dia. Jangan tolong Tuhan dengan cara saudara. Amin. Jangan pernah tolong Tuhan dengan cara saudara. Saudara, ayat yang kelima, ia berdoa dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang telah berbelas kasih dan membenarkan pemungut cukai itu. Amin. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Dia akan memahami baik secara sadar ataupun secara intuitif bahwa berdoa adalah tindakan komunikasi atau hubungan seorang anak dengan bapaknya. Amin. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan pengucapan syukurmu. Mengerti hatinya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan seperti ini. Lebih baik pengenalan yang benar akan Tuhan daripada korban persembahan. Jangan berpikir ketika engkau memberi banyak kepada Tuhan, engkau berpikir engkau mengenal Tuhan. Tapi Tuhan mau engkau punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Engkau berdoa kepada Tuhan. Sehingga apa saudara? Hidupmu mengalami pembaharuan di hadapan Tuhan. Engkau tidak datang lagi dengan cara memaksa Tuhan. Engkau tidak datang dengan cara menteror Tuhan. Tapi mulai hari ini datanglah kepada Tuhan dengan pengucapan syukurmu. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan.